Al-Maidah ayat 5 memberikan ruang laki-laki secara tekstual ya boleh menikahi perempuan ahlul kitab, tetapi dengan segala asbabun nuzul waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai fenomena nikah beda agama. Fenomena nikah beda agama bukan cuma masalah kini saja, tapi sudah banyak artis, public figure maupun masyarakat yang melakukan nikah beda agama, walaupun secara hukum positif belum bisa di negeri ini dilakukan pernikahan beda agama. Nah, yang terbaru Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Keduanya baru saja memiliki seorang anak yang ketika lahir diazankan oleh Dimas dan menjelang tidur di setel lagu rohani ala Nasrani. Nah, ini adalah fenomena yang cukup unik ya karena di Indonesia nikah beda agama masih belum lazim sebenarnya. Nah, kita akan membincangkan ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta dan dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih hukum nikah beda agama dalam Islam sebenarnya? Kalau di dalam Islam sendiri, Mas Rifki, sebenarnya sudah jelas ya. Ada dua ayat yang berbicara tentang pernikahan. Kalau sesama keyakinan sama Islam, saya kira nggak ada persoalan. Ada nas yang sangat melarang secara tegas menikahi laki-laki mukmin menikah dengan yang musyrik atau sebaliknya, di surat Al-Baqarah 221 yang menjadi sumber kemudian sekarang menjadi ikhtilaf itu bukan di 221, itu muhkamat lah saya kira. Yang menjadi ruang-ruang diskusi adalah di Al-Maidah ayat 5. Di situ disampaikan bahwa laki-laki muslim itu boleh menikah perempuan ahlul kitab ya. Jadi ahlul kitab saat itu ditafsirkan, dibatasi adalah agama sebelum agama Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani gitu. Sehingga 4 madhab itu sepakat kalau laki-lakinya muslim kemudian perempuannya ahlul kitab dibolehkan ya, walaupun dengan berbagai macam berbagai macam syarat-syarat tertentu, ada yang agak longgar dan agak ketat. Walaupun kemudian ada tafsir yang agak sangat longgar, ahlul kitab itu dimaknai siapapun yang punya kitab ya, baik itu agama samawi maupun agama adi. Jadi Buddha atau agama-agama yang asal mereka punya kitab suci dibolehkan. Jadi dari situ maka kemudian terjadilah apa yang disampaikan oleh Mas Rifki tadi. Di negara kita kenal beberapa public figure yang kemudian memutuskan nikah beda agama. Jadi secara nas kalau laki-laki muslim menikahi perempuan Nasrani atau Yahudi itu dibolehkan hukum asalnya. Ya kan banyak ya kalau kita lihat per kasus kan ya, ada yang sukses katakanlah ya siapa namanya Nurul Arifin dengan Mayong gitu ya. Terus ada juga yang memang ya sebelumnya sudah bercerai gitu oleh Lydia Kandau dan Jamal Mirdad gitu misalkan. Ya ada juga nih Zulkarnain dengan Ale Saleh gitu segala macam. Ya kalau lihat dari kasus per kasus kan ya memang ya ada yang mungkin berhenti di tengah jalan, ada yang sampai berlanjut gitu. Nah dan nikah beda agama ini ya saya dulu sempat terpikir juga tuh Ustaz, untuk nikah beda agama kayaknya asik aja gitu loh. Nikah beda agama ya kita membangun dunia yang harmonis gitu dari keluarga kecil gitu, tadinya saya membayangkan. Nah bagaimana membangun harmonis ya sakinah mawaddah warahmah itu di dalam hubungan nikah beda agama, mungkin gak sih Ustaz? Iya, tidak bisa digeneralisir ya. Oleh karenanya tadi saya mesti dudukkan bahwa nas Al-Quran sendiri memberikan ruang ya untuk itu dengan Al-Maidah ayat 5. Bahkan zaman Nabi itu membiarkan ya, artinya membolehkan seorang namanya Huzaifah bin Al-Yaman itu menikahi perempuan Nasrani. Ada satu lagi Talhah bin Ubaidillah itu nikahi orang Yahudi. Artinya ketika zaman Nabi dibolehkan, ada kasus-kasus tertentu Rasul memberikan
termasuk hadis kan, takrir Nabi, ketetapan Nabi membolehkan membiarkannya gitu. Tetapi kan kemudian pernikahan itu harus dilihat dalam banyak sudut gitu ya. Kenapa kemudian kalau di dalam Islam nikah itu harus sekufu gitu, ada kesetaraan, ya, kesetaraan fisik, kesetaraan ilmu, kesetaraan termasuk kesetaraan keyakinan, itu menjadi sesuatu yang sangat menopang gitu ya, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kecuali kemudian dalam banyak kasus kita harus akui juga ketika dua-duanya punya pemahaman agama yang kemudian dalam gitu ya, kemudian saling menghormati antar keyakinan, itu kemudian boleh jadi bisa terjadi. Nanti problem-problem yang lain kan problem anak gitu ya. Makanya Rasulullah kan mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah ya, kenal Tuhan. Fa abawahu ayyuha widanihi ayunasiranihi ayyumajisani, bahkan di situ disebutkan 3 agama ya. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan nanti sang anak yang lahir fitrah itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, karena saat itu di Madinah ada 3 agama besar itu gitu. Belum lagi bangunan-bangunan yang lain ya. Kalau dalam konteks mawaddah sakinah itu kan harus ada mawaddah, ada rahmah, ada kepercayaan, ada musyawarah dan sebagainya. Tetapi kemudian memang beberapa kasus yang kemudian dalam tanda petik ya gagal secara sosiologis, itu memang problem-problem di anak, problem-problem nanti di perwalian gitu ya, problem-problem ketika meninggal, itu selalu muncul kan kasus-kasus seperti itu. Sehingga umat Islam di Indonesia yang terus terang ya, cara-cara beragamanya itu kemudian harus terus kita tingkatkan literasinya dan sebagainya. Saya kira dibutuhkan pemahaman yang utuh gitu ya, sehingga kenapa para ulama gitu, bahkan negara tidak memberikan ruang sampai saat ini karena menjaga itu. Tetapi kemudian secara nas kita tidak boleh mengharamkan, karena memang sejatinya mubah, dibolehkan. Dengan kesadaran penuh bahwa tujuan pernikahan bukan sekedar gitu ya, 2 orang yang bersatu, tetapi yang membentuk keluarga yang tenang, damai, sejahtera, ada keturunan yang kemudian bisa dibanggakan, qurratu a'yun dan sebagainya. Jadi banyak, bukan persoalan teologi saja, bukan persoalan fikih ya, boleh dan tidak, tapi persoalan sosiologis dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika ada seseorang yang kemudian memutuskan untuk nikah beda agama ya, dengan segala konsekuensi, kenapa laki-laki dibolehkan, diharapkan ar-rijal gitu ya, laki-laki sebagai pemimpin itu bisa membimbing lah. Asumsinya kan begitu, bisa membimbing perempuan yang ahlul kitab itu pada titik tertentu yang namanya perkinakahan itu kan kemudian bisa ditarik menjadi satu keyakinan. Kalaulah yang terjadi tetap kemudian sampai melahirkan anak-anak putra-putri tetap dalam keyakinan yang berbeda, effortnya saya kira Mas Rifki harus disampaikan, harus siap betul itu effortnya gitu ya, bagaimana kemudian menyatukan 2 keluarga. Boleh jadi kemudian problem-problem bersosialisasi, berhablum minanas, saya kira kalau sudah siap ya kita harus mengatakan bahwa memang secara nas dibolehkan. Oke, jadi bukan cuma masalah teologis ya nikah beda agama ini, masalah sosiologis, apakah keluarga menerima gitu, apakah lingkungan sekitar kita menerima, masalah psikologis juga ya. Apakah kita siap nanti misalkan ya kita yang beragama Islam nanti anak kita jadinya ikut ke ibunya gitu misalkan ya. Itu kan juga mungkin ada masalah-masalah itu nantinya ke depan gitu loh. Terus juga masalah ya legal, formal, hukum segala macam, hukum positif kita kan belum membolehkan gitu loh nikah beda agama dan akte lahir segala macam ya, hak waris segala macam gitu. Ya kalau konsekuensi ini siap mereka terima dan sudah mereka pikirkan di awal, ini kan kebanyakan karena cinta doang gitu, jadi nggak mikir belakangnya. Semangat gitu, semangat karena sayang ya sudah ya buta kan, sehingga kemudian kaget ketika kemudian ditanya kamu udah siap gitu, iya karena saya sayang sama dia. Tapi ketika dijalani, oh ternyata 24 jam hidup bersama dengan perbedaan-perbedaan terutama teologis, itu tidak semudah yang dibayangkan. Maka saya sampaikan bahwa ketika kita sudah siap, bukan sekedar motifnya cinta, tetapi siap ilmunya, menjalani bahtera rumah tangga itu kan bukan sekedar modal cinta ya, memahami arti pernikahan,
bagaimana saling respect, kemudian apalagi ini respectnya antar keyakinan. Itu kalau sudah siap ya kemudian kita harus menghormati pilihan-pilihan yang dibolehkan oleh Allah sendiri. Ya kan ada juga beberapa orang mungkin yang ingin konsultasi ke ustadz gitu ya. Ya orang tua yang khawatir misalkan anaknya itu ya sudah memperkenalkan calonnya bahwa calonnya itu non muslim gitu segala macam. Itu apa sih yang mereka keluhkan biasanya, Ustaz? Iya, biasanya kalau mereka curhat tentang itu, saya berikan pemahaman dulu tentang makna Al-Maidah ayat 5 itu dengan berbagai macam penafsiran ya. Tidak saya sampaikan satu penafsiran, tapi ada tafsir yang sangat ikhtiyat, hati-hati gitu ya. Yang ikhtiyat, hati-hati itu bahkan mengatakan sekarang nggak ada alul kitab. Alul kitab itu yang masih asli, kitabnya belum ada perubahan. Ada yang moderat, ya tetap aja alul kitab itu alul kitab, ya, tidak ada diberikan taksis. Bahkan kemudian ada yang lebih ini lagi, ya semua alul kitab bukan hanya Yahudi dan Nasrani. Tapi kemudian saya berikan pertimbangan bahwa yang namanya pernikahan itu 1, 2, 3. Fondasi pernikahan itu kalau frekuensinya sama itu alangkah indahnya. Walaupun kadang-kadang frekuensinya sama aja belum tentu membangunnya mudah, perlu effort, perlu belajar setiap saat gitu. Sehingga kemudian ketika saya berikan gambaran nanti problem ke anak, problem sosiologis dengan antar keluarga, ya problem dengan lingkungan, dengan kolega dan semuanya itu kalau sudah siap gitu ya, maka kemudian monggo disilahkan kepada orang tua. Tapi kadang-kadang kan orang tua juga secara kecil, hati kecilnya kan mana ada sih orang tua yang menginginkan anaknya kemudian menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Tapi kadang-kadang ketika segala ikhtiar sudah dilakukan, biasanya orang tua ya sudah, biasanya nanyanya gini, sampai sejauh mana Pak Ustadz saya punya kewajiban kemudian menghantarkan anak-anak saya termasuk memilih calon pasangan. Ya tugas kita hanya dakwah, mengingatkan. Tapi ketika anak-anak kita sudah balik, sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar, setelah kita sudah sosialisasikan, ingatkan dengan segala konsekuensinya, selebihnya ya tawakal, dipasrahkan dengan doa kepada Allah sesuai dengan harapan kita. Kewajiban Bapak Ibu sudah selesai. Walaupun ketika saya sampaikan begitu selalu kemudian yang namanya orang tua kan ridho tapi sungguhnya dalam hati kecilnya menangis. Nah, itu banyak kasus terjadinya seperti itu. Tapi memang harus kita sampaikan ya dengan segala ikhtilaf para ulama, sehingga nanti pun ketika orang yang konsultasi dengan kita memilih jalan yang kemudian harus ditempuh dengan segala konsekuensi yang dia tahu, siap menghadapinya. Terakhir nih Ustaz, ada tafsir progresif tentu saja yang mengatakan bahwa ya sekarang sebenarnya udah boleh gitu loh nikah perempuan muslim dengan laki-laki non muslim, karena kan Islam datang revolusioner gitu loh, dan revolusi ini bertahap gitu ya, salah satunya dalam konteks nikah beda agama ini. Nah, Ustadz sendiri melihat ini gimana? Iya, ya karena kan misalkan kayak Lydia Kandau gitu ya kalau asumsinya si Jamal Mirdad yang bisa menarik anaknya, tapi ternyata kan malah dua-duanya meluk agama Nasrani. Iya, memang agama itu kan harus dibangun dengan pemahaman yang utuh, Mas. Kenapa kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu, kenapa laki-laki diberikan label ar-rijal qawamun itu pemimpin itu, karena ada ada tanggung jawab, ada memantaskan diri untuk menjadi pemimpin sehingga menjadi imam gitu. Tapi kan dalam banyak kasus yang terjadi itu bagaimana mungkin gitu kalau ibunya Nasrani kemudian dalam kandungan 9 bulan selalu dengan tata cara Nasrani, senandung doa dengan Nasrani, kemudian pasti lebih dekat dengan ibu. Oleh karena ada tafsir-tafsir progresif seperti itu dengan dalil misalkan kata-kata yang disebutkan laki-laki boleh itu biasanya sebaliknya juga. Kata-kata assalamualaikum kan ternyata kalau perempuan assalamualaikum juga. Ya saya kira selalu muncul tafsir. Yang paling penting saya kira siapapun pendapat apapun tafsir tentang ini, kita kembalikan kepada hukum asal. Al-Maidah ayat 5 memberikan ruang laki-laki secara tekstual ya boleh menikahi perempuan ahlul kitab, tetapi dengan segala asbabun nuzul waktu itu. Bahkan kasus ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar bin Khattab itu kan terkenal progresif sesungguhnya, tapi ketika kasusnya Huzaifah
bin Al-Yaman yang menikahi perempuan Nasrani dan kemudian Tolhah bin Sulaikha yang menikahi perempuan Yahudi, pada zaman Umar jadi khalifah disuruh menceraikan karena Umar waktu itu melihat umat belum siap ini gitu, dengan segala macam dulu konsekuensi orang-orang Ahlul Kitab kan juga kemudian punya keinginan yang kuat untuk kemudian dalam tanda petik ya waktu itu kan pertentangannya masih luar biasa. Jadi akan selalu yaduru ma'illatih ya, hukum akan terus bergulir, tetapi kita harus sampaikan bahwa hukum asalnya mubah. Lah mubah ini kan bisa berubah menjadi makruh, bisa bahkan berubah menjadi haram ketika sesuatu yang kemudian dipaksakan itu mudaratnya jelas-jelas nampak di depan kita dan merusak atau kemudian bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri gitu. Oke. Jadi sebenarnya nikah beda agama ini boleh ya, dan itu secara letterlek ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Maidah tadi itu. Yang nggak boleh sebenarnya ini Ustaz, nikah beda keyakinan. Gimana maksudnya itu? Ya, misalkan si laki-laki yakin bahwa perempuan itu adalah pilihannya, tapi si perempuan itu nggak yakin, itu beda keyakinan kan? Jadi nggak bisa. Pemaksaan. Jadinya pemaksaan. Boleh. Oke, terima kasih Ustaz. Para pemirsa, terima kasih atas partisipasinya. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.